Kemudian Rasul diperlihatkan neraka. Rasul mengatakan, kenapa penghuni neraka ini banyak dari golongan wanita? Gitu. Kesucian manusia itu adalah tidak memanjangkan kukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa alaina ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan kali ini kembali kita berjumpa di media dakwah UMSI TV. Para sahabat sekalian, ayahanda ibunda, semua para pecinta Al-Quran dengan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, kesehatan kita lahir dan batin, sehingga kita bisa terus istiqomah di dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayahanda bunda, kita lanjutkan kajian kita. Ada beberapa pertanyaan, yaitu berkaitan dengan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana hukum menjaga kuku, ya, laki-laki dan wanita menjaganya dalam makna memelihara, ya, memelihara kuku. Ya, intinya bagaimana hukumnya memelihara kuku, apakah diperbolehkan atau tidak, gitu ya. Para sahabat sekalian, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang mulia, ya. Oleh sebab itu, laki-laki maupun perempuan ini dalam satu riwayat memang Rasul melarang untuk menjaga untuk memelihara kukunya. Berbeda dengan binatang. Ya, binatang memang diberikan oleh Allah kuku sebagai satu yang sangat dibutuhkan baginya, ya. Sementara manusia itu memiliki kuku panjang dengan tujuan tertentu untuk kegunaan dalam hidupnya, tentu tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena banyak alat-alat yang lain yang digunakan untuk mengganti fungsi kuku yang panjang. Ya, apalagi kalau kita tidak bisa menjaga kuku tersebut sehingga menjadi kotor, ya, sehingga ketika kita berwudu harus membersihkannya lebih lama, begitu dan seterusnya. Apalagi kalau seandainya tidak bisa dibersihkan, ketika akan berwudu maka wudunya tidak menjadi sah karena terlalu banyak kotoran yang menempel misalnya, sehingga air tidak masuk. Itu diantaranya. Jadi yang jelas dalam Islam, dalam sebuah hadis Rasul melarang, ya, karena itu bukan fitrah manusia. Jadi hadisnya yang secara umum bahwa fitrah manusia itu maknanya sebuah kesucian, ayahanda bunda sekalian. Ya, fitrah manusia itu maknanya kesucian jiwa. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Ya, sucinya maknanya fitrah. Jadi hakikat bahwa kesucian manusia itu sendiri, yaitu itu yang disebut dengan fitrah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang kita fitrah manusia, ya, diantaranya kata Rasulullah SAW berkhitan bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki sunnah berkhitan. Kemudian bagi wanita itu dalam beberapa riwayat Rasul mengatakan sebagai satu kemuliaan. Ya, tidak sunnah, tapi kalau ada wanita mungkin dikhitan itu ada sebut sebagai satu kemuliaan. Nanti dijelaskan oleh beberapa ulama ahli fikih dengan dalil yang berbeda, ya, tentang khitan bagi wanita. Tapi untuk laki-laki semuanya sepakat menyatakan kesunahannya. Nah, kemudian setelah itu fitrah manusia yang kedua kata Rasulullah SAW, memotong kumis bagi laki-laki, ya, atau merapihkannya, memelihara dengan dirapihkan. Kalau bisa dipotong tidak apa-apa kumis itu, ya, dicukur. Kemudian memelihara jenggot, ya, kalau laki-laki boleh memelihara jenggotnya, ya, memotong kumis, memelihara jenggot. Kemudian sunnah fitrah berikutnya yaitu mencukur rambut kemaluan, ya, dicukur
itu lamanya jarak antara waktu cukurnya ketika 40 hari ya. 40 hari dicukur lagi, 40 hari lagi dicukur lagi, seperti itu. Kemudian memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Itu. Jadi ada 5 fitrah manusia itu ya. Kesucian manusia. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa salah satu kesucian manusia itu adalah tidak memanjangkan kukunya. Ya. Demikian saya kira mudah-mudahan bisa menjawab, karena hadis ini diriwayatkan oleh banyak para ulama-ulama terkemuka ya, dalam kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad juga hadis-hadis lainnya tentang fitrah manusia ini. Mudah-mudahan ayahanda bunda bisa memahaminya. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya yaitu berkaitan dengan, ada sering terjadi pertanyaan atau sering kita dengar bahwa kebanyakan penduduk neraka itu wanita, gitu ya. Sehingga hal ini ditanyakan, kenapa demikian ya Rasulullah? Kenapa ada hadis disebutkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita? Seperti bagaimana dikisahkan ketika Rasul Mi'raj, ya Isra Mi'raj itu melihat surga, lihat neraka, kemudian Rasul diperlihatkan neraka. Rasul mengatakan, kenapa penghuni neraka ini banyak dari golongan wanita, begitu. Laki-laki apakah banyak? Laki-laki juga banyak, tetapi lebih banyak wanita. Kenapa demikian? Maka jawabannya ya, kenapa? Karena wanita itu kata Rasulullah SAW sering mengkupuri suaminya. Mengkupuri maknanya tidak bersyukur terhadap apa yang telah dilakukan suaminya, kebaikan-kebaikan dari suaminya. Itu kurang bersyukur atau sering tidak bersyukur, ya. Sehingga apabila suaminya berbuat satu kesalahan, ya, dengan banyak kebaikan yang dilakukannya, terjadi satu kesalahan dari suaminya, maka wanita tersebut atau istri tersebut mengatakan, kamu belum pernah berbuat baik, kamu adalah suami yang jahat, kamu laki-laki yang tidak pernah membahagiakan aku, ya. Dan seterusnya dengan kata-kata yang membuat hati laki-laki itu harga dirinya menjadi jatuh, gitu ya. Maka ada sebuah ungkapan, ayahanda bunda sekalian, jangan kau pernah sentuh harga diri laki-laki, karena itu satu yang sangat berharga baginya, ya. Jangan kau coba mengucapkan satu perbuatan atau satu kata atau perbuatan yang dengannya bisa menurunkan harga diri seorang suami. Itu hati-hati ya bagi wanita ya. Jadi seperti itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Mereka sering tidak syukur atau mengkupuri kebaikan-kebaikan suaminya hanya karena ada satu kesalahan. Hingga ada sebuah istilah ya yang biasa kita dengar, ya, hujan 1 hari menghapus panas 1 tahun. Hujan 1 hari menghilangkan panas 1 tahun, itu maknanya. Ada kesalahan satu bisa melupakan 1000 kebaikannya. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua ayahanda bunda tidak termasuk dari golongan itu. Baik, saya kira ini sudah menjawab daripada 2 persoalan ini. Kemudian persoalan yang ketiga, ini ada juga yang bertanya bahwa tentang hijab menurut syariat Islam, apakah syarat hijab menurut syariat Islam? Ya. Kemarin kita sudah bahas dalam video yang singkat, hijab itu menutup aurat, ya, itu wajib hukumnya, ya. Tidak ada lagi perbedaan pendapat ulama mazhab tentang kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan menutup aurat. Nanti perbedaannya hanya di antara sebatas mana, begitu ya, menutup aurat itu, bercadar atau tidak, itu jadi perbedaan di antara para ulama. Tapi sepakat ya, karena itu adalah perintah dari Allah dalam Al-Quran. Ada 2 tempat ya, dalam surah An-Nur dan dalam surah Al-Ahzab, kita sudah bahas kemarin. Jadi mudah-mudahan ayahanda bunda bisa memahami ya tentang hijab ini. Di antara syaratnya hijab harus menutup seluruh tubuh. Ya, tubuh yang diwajibkan untuk ditutup maka ditutup. Itu. Kemudian berikutnya hijab terbuat dari bahan yang tidak terlalu tipis ya. Terlalu tipis kan membuat
setiap lekukan-lekukan yang ada dalam tubuh tersebut jadi terlihat karena hijabnya terlalu tipis atau terlalu ketat gitu ya bahasa kitanya. Kemudian hijab juga terutama bagi wanita tidak boleh dibubuhi minyak wangi terutama wanita ya, parfum yang bisa membangkitkan gairah laki-laki. Tidak boleh. Wanita keluar memakai parfum ini dalam Islam dilarang. Hati-hati ini bunda sekalian, apalagi kita yang sudah usia di atas 40 tahun sana. Ya, ngapain mau keluar aja harus wangi di seluruh tubuh kita ya, sehingga bisa mengundang perhatian syahwat laki-laki. Begitu ya. Itu yang diharamkan. Kemudian tidak boleh hijab itu pakaian yang menutupi juga banyak dibubuhi dengan warna-warna yang menarik. Itu pun termasuk tidak boleh ya. Warna-warna yang dengannya bisa menarik pandangan sehingga pandangan orang laki-laki lain bisa terfokus kepada warna-warna baju yang dipakainya itu. Atau lebih jauh kadang ada bacaan-bacaan ya, bacaan-bacaan yang agak berbau bacaan-bacaan yang kurang sopan ya, bacaan-bacaan yang mengajak kepada perbuatan mesum dan sebagainya ya. Jadi apalagi seperti itu tentunya ya, sangat dilarang dalam Islam. Kemudian tidak juga menyerupai laki-laki. Baju laki-laki ya baju laki-laki, baju wanita ya baju wanita pada umumnya. Ada wanita berpakaian dengan pakaian laki-laki atau mirip sekali dengan baju laki-laki. Ya, ini juga dilarang dalam Islam. Artinya tutuplah aurat secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, berislamlah kalian secara totalitas. Ya, jangan berislam setengah-setengah, menutup aurat setengah-setengah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkannya, dan mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita semua bersama-sama orang soleh ya. Ini bunda-bunda wanita-wanita muslimah akan bertemu dengan wanita-wanita penghulu surga, akan bertemu dengan Siti Maryam, bertemu dengan Siti Asia, bertemu dengan Siti Khadijah, Siti Fatimah. Mereka adalah pemimpin-pemimpin wanita surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita, mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian Aina Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.